Assalamualaikum sholli dan sholihah di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar akun ini selalu menebar manfaat untuk kita semua. Teman-teman semua, hari ini di YouTube channel saya akan berbagi tema yang sudah sangat populer dan sering disampaikan oleh orang-orang hebat dengan versi mereka masing-masing. Nah, kali ini saya akan menyampaikannya dengan versi saya. Apakah teman-teman penasaran? Nah, langsung saja ya, yaitu mengenai berbakti kepada orang tua zaman milenial atau zaman sekarang. Sebelum saya kaitkan dengan fenomena pada saat ini, maka saya akan mengambil sebuah peristiwa percakapan antara Rasulullah dengan seorang pemuda. Yang pada suatu hari, pemuda itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari diriku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Pemuda itu bertanya sebanyak 3 kali dan Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian pertanyaan yang keempat, pemuda pun masih penasaran, lalu siapa lagi? Lalu terakhir Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa pertanyaan pemuda itu dapat kita simpulkan bahwa ibu itu perjuangannya tidak kalah besar dengan seorang ayah yang memiliki ranah perjuangan yang berbeda. Kalau ibu berjuang dari kita dalam kandungannya hingga kita dilahirkan, kalau seorang ayah berjuang untuk memberikan nafkah serta melindungi kita. Mungkin teman-teman setelah itu bertanya, dengan cara apa harus mengabdikan jika sekarang masih sekolah atau belum kerja atau masih sering merepotkannya? Teman-teman tidak harus berpikir muluk-muluk ingin membelikan rumah, mobil, pesawat, bahkan hal-hal yang bersifat materi. Tidak perlu. Orang tua mungkin sebagian ada yang mengharapkan itu, tetapi pada hakikatnya orang tua itu hanya ingin anaknya selalu berbuat baik kepadanya, tidak pernah menyakitin hatinya, mentaatinya, tidak pernah berbuat maksiat kepadanya, berkata dengan lemah lembut, berbicara yang santun, tidak pernah membentak ataupun berkata yang tidak sesuai. Allah menyampaikan bahwa kita berkata saja dalam surat Al-Isra tidak boleh, apalagi kita bilang tidak mau, nanti, sebentar, kelamaan, marah-marah sebagainya. Itu sudah berapa kata, berapa huruf yang mungkin membuat Allah akan murka denganmu. Ketika Allah sudah murka denganmu, jangan berharap untuk hidupmu bahagia di dunia ataupun di akhirat, karena pada hakikatnya ridho Allah tergantung pada ridho orang tuamu, terutama ibumu. Wahai teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perkataanmu itu mencerminkan dirimu dan masa depanmu. Siapa kamu sekarang, bagaimana perilakumu, keseharianmu yang akan menentukan kamu di masa mendatang. Jadi jangan sekali-kali menyakiti hati ibumu, teriris-iris bahkan menangis cuma karena mendengarkan perkataanmu yang tidak sesuai. Di zaman Rasulullah hingga zaman sekarang begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan apa dampak dari seorang pemuda yang menzalimi ibunya atau durhaka kepada ibunya, walaupun hanya sebatas kata-kata. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu. Meskipun orang tua kita terkadang tidak semuanya memiliki orang tua yang tahu syariat Islam, yang paham akan agama, tetapi teman-teman, seburuk-buruknya ibumu, sejahat-jahatnya ibumu, tetaplah ia yang melahirkanmu, yang mengandung kamu 9 bulan. Jika memang hal baik yang sudah kau lakukan tidak membuahkan hasil, maka kau teruslah berusaha meminta bantuan kepada orang yang lebih tua, kakak dari ibumu atau saudara dari ibumu yang lebih tua untuk menasihati beliau. Jikapun tidak bisa, maka terakhir adalah doakan. Terkadang memang selain dari orang sekitar, ujian juga datangnya dari orang tua kita sendiri. Ada sebuah kisah dari Ibnu Umar. Pada suatu hari, Ibnu Umar melihat seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Orang tersebut lalu berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, meskipun sekedar satu rangan ibumu ketika melahirkanmu, akan tetapi engkau sudah berbuat baik. Allah akan memberikan balasan yang banyak kepadamu terhadap sedikit amalan yang engkau lakukan." Dalam kitab Al-Kabir Imam Az-Zahabi. Teman-teman, semoga dari kisah itu dapat kita ambil ilmunya, manfaatnya, bahwa sedikit atau besar perjuangan kita yang kita berikan kepada ibu kita belumlah apa-apa dibanding perjuangan beliau.
Ya Allah, semoga kita selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman rahimakumullah, perkataan, perbuatan, tindakan, dan semuanya semoga setelah menonton video ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت